Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Taman Edukasi Pertanian Kebun Lembah Nusantara Silado Sumbang Banyumas. Selalu saya doakan semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang melimpah, hidup yang barokah selalu kita berikan. Amin. Dulu semuanya, hari ini kami kembali kedatangan tamu mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan didampingi oleh Pak dosen yang terhormat Bapak Dr. Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kami di acara outing kelas. Slogannya tanami pekarangan. Nanti para pemirsa ke depan bisa menyaksikan bagaimana teman-teman mahasiswa memberikan eksplanasi tentang cabai Jawa, ya, cabai Jawa. Monggo Pak Bambang, silahkan dipandu mereka untuk mengeksplanasi tentang cabai Jawa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rasid Yanwar Hafiz dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Prodi Bisnis Digital. Halo semuanya, aku Gita Basa Parmita, biasa dipanggil Gita, dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Prodi Bisnis Digital. Baik teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang cabai Jawa. Yuk, ikuti kita langsung. Let's go! Sekarang kita udah ada di tanaman cabai Jawa. Ini kita akan membahas nih, apa itu sih cabai Jawa? Cabai Jawa adalah tanaman obat yang termasuk dalam famili Piperaceae, satu keluarga dengan lada hitam. Meski disebut cabai, tanaman ini bukan termasuk jenis cabai merah yang biasa digunakan dalam masakan, melainkan lebih dekat dengan jenis lada. Cabai Jawa memiliki buah berbentuk silindris panjang, berwarna merah saat muda, dan menjadi coklat kehitaman saat kering. Tanaman ini telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional Indonesia, seperti pembuatan jamu. Cabai Jawa juga memiliki berbagai manfaat baik dalam dunia pengobatan tradisional maupun sebagai rempah-rempah, antara lain melancarkan sistem pencernaan, meredakan batuk dan gangguan pernafasan, kemudian meningkatkan stamina dan vitalitas pria. Selain itu, cabai Jawa juga bisa mengurangi nyeri sendi dan juga pegal linu, mengatasi masalah haid, dan juga sebagai anti-inflamasi dan juga antibakteri. Untuk kira-kira yang bisa memanfaatkan cabai Jawa itu untuk kesehari-hariannya lebih optimal untuk apa, Pak? Cabai Jawa itu. Kalau sementara ini di masyarakat kita, ini lebih cenderung untuk obat tradisional, untuk jamu. Tapi kalau di negara lain justru kebanyakan untuk bumbu masak. Karena cabai Jawa ini tanaman yang boleh dibilang tidak perlu ada obat-obatan kimia, karena ini tanaman bandel, karena mengandung asiri sehingga hama pun segan untuk mendekat, aman. Nah, orang-orang yang di luar negeri sudah pada ngerti bahwa ini konsumsinya aman, maka lebih mengejar ke cabai Jawa untuk bumbu. Dan ironisnya di negara kita justru tanaman cabai Jawa ini semakin langka karena belum banyak yang membudidayakan. Barulah era sekarang ini mulai banyak yang melirik. Kalau cabai Jawa ini kan aku juga pertama kali melihat. Ini unik, Pak, cabai Jawa. Cabai Jawa itu bisa hidup di luar Jawa atau hanya khusus gitu? Khusus di Jawa? Enggak. Oh, enggak. Hanya namanya saja. Cabai Jawa atau cabai jamu, ada yang menyebutnya apa itulah di luar daerah. Ada yang menyebut sirih alas kalau nggak salah juga ada, atau cabai alas gitu juga. Jadi itu hanya nama, di tempat lain mungkin namanya juga berbeda. Tapi di daerah sini sendiri
sudah jarang yang punya tanaman seperti ini. Nah, maka saya tertarik sekali untuk mengembangkan tanaman. Maka dari mahasiswa kalau ingin tahu tentang tanaman cabai Jawa, saya cocok sekali. Siapa tahu dari pengetahuan ini nanti terinspirasi untuk ikut mengembangkan tanaman, karena manfaatnya luar biasa. Bahkan yang saya coba, ada kakak saya punya sakit lambung. Pernah saya baca katanya ini bisa untuk obat lambung dengan cara buah ini cabai Jawa direbus, kemudian airnya diminum, telaten selama seminggu, ternyata sembuh. Penyakit lambung padahal sudah berobat berkali-kali, belum sembuh juga. Nah, saya baca ada di YouTube, ada mbak-mbak menerangkan seperti itu untuk obat lambung. Saya praktekkan, alhamdulillah cocok. Sehingga menurut saya kalau masyarakat kita mau membudidayakan cabai Jawa, baik di kebun, di pagar rumah, ini sangat bagus. Contoh yang udah bisa dipetik seperti ini, Pak? Ini Oh iya itu. yang sudah, nah ini sudah, Oh seperti itu. sudah mateng. Dicipin boleh Mas, Oh iya. dicipin aja. Sehat ini, enggak apa-apa. Oh iya. Dicipin sedikit dulu, Langsung dimakan, Pak. aman. Nih teman-teman. Ini tanpa kimia Mas, aman. Gimana rasanya nih? Rasanya pedasnya pedas halus. Gimana rasanya? Hangat, hangat. Meresap. Kayak ada rasa lada. Apa? Hangat-hangat. Beda sama cabai biasa ya. Beda. Unik teman-teman. Cabai Jawa. Masuk angin, biasanya langsung sembuh. Coba. Ya kayak ada lada-lada. Lada-lada anget. Tenggorokan anget ya. Ya sih, lumayan nggak terlalu ini banget. Mungkin bener ya kalau dipakai buat jahe apa wedang gitu, pengganti jahe, pakai susu, madu. Wah. Biasa. Wah. Enak ya. Buat ngangetin badan. Ini dalamnya juga kayak ada ini ya Pak? Biji Biji-bijinya di dalam, gitu ya? ya. Unik. Oh, kebanyakan pedes ya. Kalau ada sedikit gula ya Iya. Ini enak. lebih halus lagi. Nah, itu yang saya sampaikan, yang bisa saya tularkan kepada Anda. Apa yang saya ketahui tentang cabai Jawa. Anda silahkan mencari referensi-referensi yang lebih lengkap supaya pengetahuan tentang cabai Jawa lebih sempurna dan bisa dikembangkan. Oke, jadi mungkin kesimpulan bisa kita dapat dari tanaman cabai Jawa ini, kalau kalian nih yang suka berkebun atau pengen punya tanaman yang khasiatnya banyak ya, Iya. itu bisa banget buat nanam cabai Jawa ini, karena kalau kalian mau bisnis juga bisa, itu juga lumayan banget ya profitnya. Terus manfaatnya juga banyak banget, khasiatnya buat tradisional obat gitu. Jadi langsung aja kalian untuk membudidayakan Jawa Cabai ini. Jawa. Memang prospeknya oke kok. Dari cabai Jawa budidayanya mudah. Kalau kalian nggak punya lahan bisa di Ya, betul. pot biasa. Kalau mau memperindah rumahnya bisa untuk merembet seperti ini gitu teman-teman. Bisa buat ekspor. Prospek kedepannya oke gitu. Tembok Jadi keliling ya. tembok keliling. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tertarik bisa mencoba cabai Jawa, dicari bibitnya, bisa dibudidayakan. Kita bangkitkan kembali tanaman khas Indonesia ini, cabai Jawa. Dan mungkin itu dari kami sekiranya. Terima kasih. Dari Kebun Rempah Nusantara Indonesia surgaku. Oke, terus dulu, terima kasih. Demikian tadi obrolan kami dengan
mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto seputar masalah cabai Jawa. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus konten kami, like, subscribe, share dimanapun Anda berada. Kebun Rempah Nusantara, Indonesiaku, surgaku. Warga negara yang baik, warga negara yang peduli terhadap lingkungannya. Tanami pekarangan. UMP melompat Lebih tinggi. Kebun Rempah Nusantara, Indonesiaku, surgaku.